Selamat pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini kita akan bersama-sama melakukan doa pelimpahan jasa yang kita tujukan kepada Anand Kemora Lim Santoso yang beberapa bulan yang lalu telah meninggalkan kita semua. Apabila saat ini arwah dari Kemora Lim Santoso belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, semoga dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu melapangkan jalan arwah dari Kemora Lim Santoso menuju alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberikan doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci. Dibuka buku Puja Bhakti halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan pahala besar yang telah kalian capai. Marilah kita awali dengan doa-doa, semoga akan mampu membantu arwah dari Kemora Lim Santoso menuju alam yang berbahagia, alam surgawi, dan juga bisa mencapai pembebasan. Dibuka halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha para suci atau Bodhisattva. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya kepada arwah Kemora Lim Santoso dengan wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya,
Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah Kimura Lim Santoso selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Perenungan terhadap sifat kebajikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidum anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawa. Halaman 7. Perenungan sifat kebajikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti. Halaman 9. Perenungan terhadap sifat kebajikan Sangga Nusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggam, Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sanggam, Naya patipanno Bhagavato Sawaka Sanggam, Sami cipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggam, Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggam, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anyutarang Punya Ketang Lokasanti. Dibuka halaman 26.
pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama-sama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ya, kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang ada dapat di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Dibuka halaman 28. Kita baca, kita ulang khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Kita baca bersama-sama 28, 30 dan 32. 28 dahulu kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat,
Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Telah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin yang akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan kebajikan dan doa, kita semua keluarga yang ditinggalkan bebas dari rintangan, halangan, kesulitan maupun pengaruh-pengaruh buruk. Dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Marilah kita mengulang kembali sabda Buddha yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya. Semoga Kemoralim Santoso segera menyadari dan mau melepaskan segala bentuk kemelekatan terhadap keluarga dan mengambil kelahiran sesuai dengan jasa-jasa bajik yang telah dilakukan semasa hidupnya untuk terlahir di alam bahagia. Dengan anicca wanta sanggara sebanyak 3 kali, 2 baris ke kanan sebanyak 3 kali bersama-sama. Anicca wanta sanggara upadawaya daminam upacitwani rojanti tesang wupasamosakam anicca wanta sanggara upadawaya daminam
bukunya ditaruh, ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali membacakan doa-doa yang kita tujukan untuk melapangkan jalan dari Ki Muralim Santoso yang telah tiada, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, kita pancarkan welas asih dan kasih sayang kita kepada arwah Ki Muralim Santoso. Semoga terlahir di alam yang berbahagia sesuai dengan harapan kita semua. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, arwah Ki Muralim Santoso. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditujukan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, arwah Ki Muralim Santoso. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, beberapa peristiwa kematian yang menyebabkan penderitaan dari keluarga yang ditinggal itu sempat dicatat di dalam kitab suci. Ada beberapa riwayat dalam kitab suci yang bisa kita simak, kita jadikan sebuah renungan dan pelajaran bagi kita. Yaitu yang pertama, seorang ibu mempunyai anak tunggal, anaknya mati. Bahkan karena kematian anaknya ini menyebabkan stres berat. Namun juga perlu kita ketahui dari pelajaran kitab suci ini, yang ditekankan di sini bukan dari bayi, bukan dari anak dari telah mati, setelah meninggal itu pergi kemana, ke alam mana. Namun yang ditekankan adalah sifat belum menerimanya ibunya, yaitu sudah tinggal mati oleh anaknya, sikap belum menerima. Namun lama-lama dijelaskan oleh Sang Buddha tentang kematian tidak bisa terelakkan kepada siapapun dan kapanpun, siapapun, tidak mengenal usia, tidak usah menunggu remaja, tidak usah menunggu tua, seseorang juga bisa mengalami kematian. Karena menyadari seperti itu, menyadari penjelasan Sang Buddha itu, bisa menerima penjelasan Sang Buddha itu, menerima, dan bahkan di dalam sisa kehidupannya digunakan untuk mengabdi agama, menjadi seorang biku dan akhirnya mencapai pembebasan. Kemudian cerita yang kedua yaitu Patacara. Ini sangat menyedihkan sekali. Mereka punya suami, punya anak 3, ya. Kemudian satu persatu keluarga-keluarganya juga mati. Orang tuanya mati karena kebakaran, karena hal-hal yang lain juga. Kemudian anaknya satu persatu juga berpisah dengan dirinya. Pada mulanya juga tidak bisa menerima
namun setelah menerima ajaran Sang Buddha, disadarkan oleh para biku, dijelaskan oleh Dhamma Sang Bhagawa, akhirnya bisa menerima. Karena memang kematian bukan saja mengenai seseorang, bahkan seorang suci, seorang Buddha pun juga harus tunduk pada hukum alam, yaitu hukum kematian. Kemudian yang ketiga, kita bisa belajar dari seorang ibu namanya Wisaka. Wisaka itu mempunyai cucu yang banyak, bahkan anaknya saja sampai 10 orang. Bisa kita hitung berapa cucu kalau masing-masing anak itu mempunyai anak-anak, berapa cucu yang dimiliki oleh Wisaka ini. Ketika salah satu cucunya meninggal, Wisaka ini juga stres berat, tidak bisa menerima. Kemudian Sang Buddha menjelaskan Dhamma, kalau misalnya cucumu itu mati satu persatu setiap hari, apa yang terjadi pada dirimu? Apakah kamu akan sedih terus? Dijawab, saya pun juga bisa menerima juga, karena kematian itu juga akan diterima oleh siapapun yang pernah dilahirkan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan selalu kita belajar Dhamma, dengan selalu kita membaca parita-parita suci, membaca suta-suta yang tadi sudah cukup banyak. Suta-suta yang kita baca tadi, khotbah-khotbah Sang Buddha yang kita baca tadi, itu dicatat sampai saat ini masih dipelihara, dirawat, diulang kembali oleh umat Buddha untuk jadikan satu pelajaran. Semoga dengan seringnya kita membaca parita-parita suci, lebih baik terjemahannya ditekankan, sehingga betul-betul parita suci itu, khotbah Sang Buddha itu benar-benar bisa mencerahkan diri kita, sehingga apabila terhadap mempunyai permasalahan kehidupan, salah satunya berpisah dengan orang yang amat dicintai, itu sebagai obat yang mujarab untuk bisa menerima hukum kesunyataan ini. Demikian pula saat ini kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Setiap hari kita mendengar berita-berita kematian. Dulu awal-awal kita kaget sekali, terkejut sekali. Namun setelah sering setiap hari ada berita-berita kematian di lingkungan sekitar kita, kita pun juga bisa menerimanya. Karena penyebab kematian bukan saja karena faktor usia tua, namun juga salah satunya karena penyakit, karena virus, maupun karena hal-hal yang lain, juga sebagai salah satu faktor penyebab seseorang itu meninggal. Semoga dengan terlaksananya doa pelimpahan jasa pagi hari ini yang kita tujukan kepada arwah Ki Moralim Santoso dan keluarga telah mempersembahkan saji-sajian ini. Sajian-sajian ini adalah sajian yang terpilih sebagai ungkapan perhatian, sebagai ungkapan rasa terima kasih, sebagai bentuk memberikan bekal kepada orang yang telah meninggal. Semoga benar-benar diterima dan benar-benar terlahir di alam surga sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Kita ikhlaskan kepergian dari Ki Moralim Santoso. Semoga terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, akan menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat untuk menjemput arwah dari Ki Moralim Santoso menuju alam yang berbahagia dengan nenfok, dengan penuh penghayatan dan keyakinan arwah Ki Moralim Santoso berbahagia di alam surga Sukawati bersama Buddha dan para suci lainnya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian.
perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kita buka kembali buku Puja Bakti halaman 35. Kita isi dengan arwah dari Ki Muralim Santoso ya. Dengan etawata pelimpan jasa kebajikan dari pelaksanaan puja bakti, membaca doa-doa, melakukan persembahan-persembahan, mendengarkan dhamma-diksana singkat, kita limpahkan semuanya untuk Ki Muralim Santoso menuju alam yang berbahagia dengan etawata bersama-sama. Etawata ceameki sampatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sampati sedeyam. Etawata ceameki sampatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabba sampati sedeyam. Etawata ceameki sampatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabba sampati sedeyam. Akasata capu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu arwah Ki Muralim Santoso 3 kali. Akasata capu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu arwah Ki Muralim Santoso. Akasata capu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu arwah Ki Muralim Santoso. Akasata capu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu keluarga yang ditinggalkan. Idang pon natinang khotu sukita khontu natayom. Idang pon natinang khotu sukita khontu natayom. Idang pon natinang khotu sukita khontu natayom. Akasata capu manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu tuang sadati. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh pembawaan doa-doa dalam rangka pelimpahan jasa arwah Ki Muralim Santoso. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga, arwah
Moralim Santoso telah di alam yang berbahagia menjadi kenyataan. Tak lupa kita berdoa untuk kebahagiaan semua makhluk di alam semesta dengan bersama-sama. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.